Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Di jam kedua ini kita akan mempelajari materi tematik muatan bahasa Indonesia tema 1 subtema 3 tentang mencari informasi yang penting yang terdapat pada sebuah teks bacaan. Jangan lupa catatlah hal yang penting pada buku catatanmu. Selamat menyaksikan. Menentukan informasi dalam suatu bacaan atau paragraf. Sebelum kita menentukan informasi dalam suatu paragraf, kita harus tahu lebih dahulu apa itu informasi. Informasi itu merupakan penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Nah, sebuah informasi biasanya mengandung suatu aspek kata tanya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau disingkat dengan adiksimba. Kemarin di kelas 3 kita sudah belajar apa itu adiksimba. Adiksimba itu merupakan singkatan dari kata tanya. Ada apa itu yang menanyakan sesuatu, di mana yang menanyakan suatu tempat, kapan itu menanyakan waktu, siapa menanyakan seseorang atau nama orang, mengapa itu menanyakan sesuatu sebab, bagaimana itu menanyakan suatu cara. Nah, ini merupakan kata tanya yang terkandung dalam suatu informasi. Berikutnya, cara menemukan informasi dalam bacaan. Ada 4 cara, yaitu cara yang pertama, membaca teks. Membaca teks ini bacalah dengan cermat suatu teks bacaan mulai dari atas sampai bawah. Jadi ketika kita ingin mencari atau menemukan informasi, kita harus membaca teks itu dengan cermat dari awal hingga akhir teks tersebut. Yang kedua, setelah membaca teks, kita menentukan kalimat utama. Carilah kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, jadi setiap paragraf itu memiliki masing-masing kalimat utama. Setelah menentukan kalimat utama, kita menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok ini terdapat dalam kalimat utama yang telah kita temukan tadi. Kemudian, cara yang keempat, membuat pertanyaan. Nah, buatlah pertanyaan dan cari jawabannya di dalam bacaan tersebut. Kemudian jawaban tersebut itulah yang merupakan informasi penting dalam bacaan. Pertanyaan tadi berupa adiksimba, ada apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, siapa ya. Kemudian setelah kita membuat pertanyaan, kita cari jawabannya. Apakah ada jawabannya sesuai dengan kata tanya tersebut. Nah, itu kemudian jawaban yang kita peroleh itulah merupakan informasi penting dalam bacaan. Nah, di sini ada contoh paragraf. Kita baca secara seksama ya paragrafnya. Negara kita kaya akan keanekaragaman, baik berupa keanekaragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Ribuan pulau, suku bangsa, tarian, bahasa, rumah adat, agama, serta kebudayaan daerah yang dimiliki merupakan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan. Keanekaragaman tersebut merupakan titipan Tuhan yang harus kita jaga, bukan untuk dihilangkan. Keanekaragaman tetap terjaga karena masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Nah, setelah kita membaca dengan cermat, kemudian cara kedua kita itu menentukan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Nah, kita kemarin sudah menentukan ya bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama itu dapat terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf, bahkan di tengah paragraf. Nah, suatu kalimat utama menandakan berada di akhir apabila ada kata jadi, maka, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu. Nah, karena di paragraf ini, di akhir paragrafnya tidak ada kata jadi, maka dengan demikian, oleh sebab itu, atau oleh karena itu, sehingga dalam paragraf ini kalimat utamanya berada di awal. Sehingga kalimat utamanya yaitu, negara kita kaya akan keanekaragaman, baik berupa keanekaragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Nah, setelah kita mendapatkan kalimat utama, selanjutnya kita menentukan
gagasan pokok paragraf. Nah, gagasan pokok ini ialah merupakan bagian dari kalimat utama. Jadi setelah kita menentukan kalimat utama, kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Sehingga berdasarkan kalimat utama tersebut, gagasan pokok dalam paragraf ini yaitu negara kita kaya akan keanekaragaman. Ya, sampai di keanekaragaman. Sedangkan baik berupa keanekaragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, agama dan lain-lain itu merupakan penjelasnya, sehingga gagasan pokoknya itu cuman negara kita kaya akan keanekaragaman. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan kalimat utama dan gagasan pokok, kita akan membuat pertanyaan dari paragraf tersebut. Kira-kira kata tanya apa yang cocok atau yang ada jawabannya dalam teks tersebut atau teks ini? Yang pertama itu ada kata tanya apa. Pertanyaannya dapat berupa apa sajakah kekayaan negara Indonesia, sehingga jawaban yang kita peroleh dalam paragraf tersebut yaitu negara kita kaya akan keanekaragaman baik berupa ras, suku, budaya, adat istiadat, agama. Kemudian kata tanya yang kedua yaitu mengapa? Mengapa keanekaragaman bangsa Indonesia tetap terjaga? Jawabannya berdasarkan paragraf tersebut yaitu keanekaragaman tetap terjaga karena masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Dan kata tanya ketiga yaitu bagaimana? Bagaimanakah sikap kita terhadap keanekaragaman bangsa Indonesia? Jawabannya berdasarkan paragraf tersebut yaitu keanekaragaman harus kita jaga, bukan kita hilangkan. Nah, setelah kita menentukan kalimat utama, gagasan utama, bahkan membuat pertanyaan dan menjawabnya, kemudian kita mendapatkan informasi dari bacaan tersebut, yaitu informasi yang pertama, gagasan pokok paragraf tersebut yaitu negara kita kaya akan keanekaragaman. Informasi yang kedua yaitu negara kita kaya akan keanekaragaman baik berupa keanekaragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Informasi yang ketiga yaitu keanekaragaman tetap terjaga karena masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Dan informasi yang terakhir yaitu keanekaragaman harus kita jaga, bukan kita hilangkan. Nah, demikian materi yang telah disampaikan. Sekarang Bunda akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat pertanyaan dari teks bacaan pada buku tema dan kalian cari jawabannya untuk mendapatkan informasi pada teks bacaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat tugas yang terlampir pada Classroom. Selamat mengerjakan.